Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan juga Kepala Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah rahimakumullah, dan yang saya hormati pula para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari dari DPU, Balai PSDA, dan mungkin juga ada dari Disperindak rahimakumullahu ta'ala jami'a. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan taufik, kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Kamis siang seperti biasa tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi amal ibadah yang memperberat amal timbangan kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah disampaikan tadi atau sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya mulai dari pertemuan kemarin dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan membahas tema tafsir Al-Fatihah, okay? Dan di pertemuan lalu kita sudah membahas apa nih Pak? Iya, tentang apa? Ada judul pengajian itu kelalen Pak. Pemaning isi ini tentang apa? Nama-nama dan keutamaan surat Al-Fatihah. Kelingan apa mboten, Pak? Ya, seperti itu. Baik. Adapun siang ini kita akan bahas tafsir basmalah. Ya. Basmalah itu adalah sebuah lafaz yang bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita masuk pembahasan inti, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya basmalah ini apakah termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Ribun. Surat Al-Fatihah ini termasuk surat Al-Fatihah ayat pertama atau bukan? Termasuk? Belum. Oke. Masuk? Baik. Begini Pak Ibu, jadi para ulama sebenarnya beda pendapat nih. Para ulama berbeda pendapat berkaitan apakah basmalah ini termasuk ayat pertama atau bukan. Jadi ada ulama yang mengatakan basmalah itu termasuk ayat pertama, sebagaimana yang kita jumpai di mushaf, ya, di Al-Quran kita itu, ya, kan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Namun tidak dipungkiri ada juga ulama yang mengatakan basmalah itu bukan ayat pertama, sehingga ayat pertamanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan basmalahnya berarti apa? Ya, basmalah itu ayat tersendiri, ya, ayat pembuka saja semacam itu, seperti surat-surat yang lainnya.
Nah, ini yang perlu kita pahami, dan ini memang perbedaan ulama yang mu'tabar, yang diakui, ya. Bukan anu nembe-nembe wingi ana sing bedani begitu enggak, ya. Ini para ulama besar juga khilaf masalah ini. Jadinya legowo saja nih, sikap kita lapang dada terhadap perbedaan pendapat ulama. Begitu nggih. Dan fokus kita saat ini adalah tafsir basmalahnya. Bukan lagi bahas ini, bukan lagi untuk menekankan niku nggih. Ini ayat pertama. Oh, ini bukan ayat pertama. Kita bahas maknanya dulu, nggih. Tapi itu sekedar napa nggih? Semacam napa? Ya, wawasan saja bahwasanya memang ulama itu beda pendapat di masalah ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sering diterjemahkan dengan apa, Pak? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama menjelaskan maknanya apa sih ketika kita baca Al-Fatihah kok diawali, ya kita kalau lagi bahas Al-Fatihah nih. Demikian pula surat-surat yang lainnya, kenapa sih diawali dengan basmalah terlebih dahulu? Ya, ada dua fungsi, Pak. Yang pertama adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, biar lancar, nggih, mungkin biar bisa memahami surat ketika baca itu bisa napa? Khusyuk lah, seperti itu nggih, kurang lebih. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lancar, khusyuk, nggih, dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian dalam rangka tabaruk, nggih, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah, ya, dimulai dengan basmalah, kita harapkan dengan bacaan Al-Fatihah yang kita baca ini bisa mendatangkan keberkahan. Ya, keberkahan itu adalah artinya apa? Kebaikan yang banyak, ya, terus bertambah. Ya, mungkin bisa dengan apa? Kita khusyuk merenungi isi Al-Fatihah, kemudian kita bisa terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga dapat pahala, itu juga sudah merupakan keberkahan ketika membaca surat Al-Fatihah. Dan bagaimana kita meminta tolong kepada Allah dan mengharap keberkahan darinya, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, yang artinya bismi, dengan menyebut nama, ya, nama Allah. Dan kata para ulama, isem di sini, nama itu bukan cuma satu, Pak. Nah, ini yang perlu kita renungkan, kita. Ketika kita menyebutkan Bismillah dengan menyebut nama Allah, itu bukan hanya satu nama. Kalau boleh saya sampaikan dengan bahasa Indonesia, kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi dengan menyebut seluruh nama-nama yang Allah miliki. Jadi nama Al-Ghafur, Ar-Razzaq, ya, dan macam-macam itu masuk ketika kita menyebutkan Bismillah. Jadi bukan nyebut nama kita, nama Allah tak, bukan, tapi dengan menyebut seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Saged dipahami gini. Ya, isem di situ, nama di situ maknanya adalah seluruh nama. Dan kemudian muncul nama Allah. Allah sih artinya apa, Pak? Dulu kayaknya pernah disinggung. Ada yang masih ingat enggak? Kan kalau Ar-Rahman itu apa?
yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Nah, seniki Allah itu nama Pak? Zat yang disembah. Itu nggih. Jadi Allah itu punya makna al-ma'luh atau al-ma'bud. Zat yang disembah. Artinya Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Sehingga selain Allah, berarti siapa? Semuanya selain Allah. Ya, mau itu malaikat, mau itu nabi, mau itu ulama, mau itu kiai, pohon, ustaz, terus apa malih? Matahari, bulan, bintang, selain Allah itu tidak boleh diibadahi. Nah, jadi ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja. Ini makna nama Allah, ya, zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. Kemudian muncul nama berikutnya bergandengan dengan penyebutan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman. Tadi sudah kita ketahui nggih. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini diterjemahkan dengan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, artinya atau maknanya siapa nggih? Pengasih dan penyayang. Ada bedanya apa enggak? Apa? Objek yang diberi gimana? Pengasih lebih umum, penyayang lebih khusus. Umumnya gimana? Kepada seluruh alam. Ya, Masya Allah. Begitu nggih. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah nama yang memang berangkat dari sifat Ar-Rahmah, kasih sayang. Tapi apa bedanya kalau Ar-Rahman, ya, kata para ulama, Dzur-Rahmatil Wasi'ah, zat yang memiliki kasih sayang yang luas, sehingga semuanya dikasih sama Allah. Makanya mungkin terjemahannya jadi apa? Yang Maha Pengasih. Karena semua makhluk itu dikasih sama Allah. Yang beriman maupun tidak beriman. Yang muslim maupun non muslim. Sing kaya atau yang miskin, pejabat atau rakyat biasa, semuanya dikasih sama Allah. Napa mboten? Dikasih. Ya. Bahkan kalau kita ya sering browsing di Google begitu nggih, atau kadang-kadang browsing di Google, jane siapa orang terkaya di dunia, Pak? Yang muncul siapa? Siapa? Elon Musk, ya. Elon Musk, Bill Gates, siapa lagi? Punya ada misalnya 10 nama nih, 10 orang terkaya versi majalah Forbes misalnya. Ya, ternyata dihuni oleh orang-orang muslim atau non muslim, Pak? Non muslim. Kok bisa? Masya Allah. Nah, ini saya bawakan demikian, Pak. Ini maksudnya bukti loh, Pak, bahwasanya itu ya mereka non muslim tetap dikasih, Pak.
Itu harta yang mereka miliki, nggih, harta yang dimiliki oleh orang-orang non-muslim tadi dari siapa? Dari Allah apa Tuhan mereka? Dari Allah. Padahal mereka tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Allah kasih enggak? Kasih. Allah kasih kehidupan, Allah kasih harta, kasih keluarga. Dalam dijonjong. Jodoh. Istilahnya kamu dijodoh itu fur-furan. Oh, ada fur-fur. Tepek-pek nak sedikit ya, Pak. Ah, gitu. Iya. Pokoknya apa-apa tepek nang baik. Nggih, niku nggih. Bahasa ngendi sih, Pak? Jelas Banyumas ngapak. Banyumas ngapak nggih. Tapi kula kurang ngapak ya, Pak. Dan orang-orang paham nggih kurang ngapak. Dan gitu itu istilahnya nggih. Jadi tetap diberi sama Allah. Karena apa? Karena Allah itu Ar-Rahman. Ya, jadi semuanya Allah kasih. Terus gimana, Pak? Sing sugih-sugih dene malah wong non muslim, yang sing muslim salat saben dina, puasa ya sebulan ora let. Nggih. Kemis nen kemis. Dene ngisi kalah karo Elon Musk. Si kepriwe apa ora adil apa priwe iki apa? Pripun? Tetap bersyukur. Pripun iki, Pak? Allah nggak sayang sama kita apa gimana nih? Sayang? Kudu sayang ya ngumpuli Elon Musk lah ya kudune ya wong salate kowe. Mempeng kowe yo. Bagus. Maka perhatikan, Pak. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau berkata, Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Ta'ala itu kasih dunia, Pak. Dunia isinya apa nggih? Harta, jabatan, pirang-pirang nggih. Itu kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Jadi bahasa mudanya gimana? Semua orang itu Allah kasih dunia. Jadi banyaknya dunia yang dimiliki oleh seseorang bukan berarti tanda nopo disayang, dicinta sama Allah. Nah, ini yang perlu kita pegang ya, garis bawahi. Terus kalau ada sesuatu yang spesial enggak? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala yu'til imana illa man ahabba. Nah, ini. Dan Allah itu tidak akan memberi iman, memberi hidayah keimanan kecuali hanya kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa, Pak? Ketika kita diberi iman sama Allah, kita masih KTP-ne Islam, ya diamalkan itu keislamannya, bukan mau KTP-ne tok nggih. Masih iman, masih mau sholat, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk ngaji, untuk beribadah yang lain. Ini adalah tanda disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada nama Allah Ar-Rahim. Ya, apa makna Ar-Rahim? Dzurrahmatil khassah, yang memiliki kasih sayang spesial. Ya, kasih sayang yang istimewa, khusus. Allati tasilu ila man syaa, yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki.
Berarti milih iman apa milih harta? Yakin? Iman dan harta. Yakin? Oke. Ya kalau kepengen sih nggak apa-apa ya Pak. Iman kalau harta ya nggak masalah. Ya, tapi yang paling penting itu apa? Imannya, ya iman. Karena namanya harta itulah ya roda kehidupan lah, kadang di atas, kadang di bawah. Sing jenenge Elon Musk ya, kan cilikane ibu kepriwe kan kita nggak tahu gitu. Bisa jadi sengsara kita nggak tahu. Ya, kedepannya juga kita nggak tahu. Namanya roda kehidupan Pak. Ya naik turun. Tapi yang namanya iman itu yang harus kita miliki ya selama-lamanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita jaga. Karena iman itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan insya Allah jelas nih. Jadi makna Bismillahirrahmanirrahim adalah apa? Dengan menyebut seluruh nama yang Allah miliki, yaitu Allah yang zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Ar-Rahman, zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Jadi sudah paham nih ketika makna atau diterjemahkan yang Maha Pengasih itu karena apa? Kasih sayang Allah itu sangat luas sehingga semuanya dikasih. Dan yang ketiga adalah Ar-Rahim, ya, zat yang memiliki kasih sayang yang spesial, yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai. Contohnya apa? Iman. Ya, contohnya adalah diberi hidayah, diberi iman. Ini masya Allah. Ya. Lalu sedikit lagi mungkin pelajarannya apa Pak? Yang pertama adalah hendaknya kita berusaha selalu minta pertolongan dan minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari apa belajarnya tadi mengawali Al-Fatihah dengan bismillah. Maka ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Apapun aktivitas yang kita kerjakan, awali dengan apa? Bismillah. Oke, panjenengan arep ngetik nang laptop, nyambut damel, awali dengan apa? Bismillah. Mungkin yang pergi ke lapangan, ya cek lokasi, awali dengan bismillah. Ya, begitu. Apapun aktivitasnya kita awali dengan bismillah. Kemudian yang kedua, dan ini yang cukup kadang di masyarakat akhirnya kurang harmonis gara-gara basmalah. Nah, setelah kita paham tadi Pak, bahwasanya memang ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan apa? Ayat Al-Fatihah yang pertama, ada yang mengatakan tidak. Nah kan konsekuensinya Pak, yang penting konsisten guys. Saya tidak lagi memaksakan panjenengan harus ini, panjenengan harus itu, enggak. Tapi konsisten. Kalau kita yakin bahwasanya Al-Fatihah itu Pak ayat pertamanya adalah basmalah, ya ketika sholat atau ketika membaca Al-Fatihah di luar sholat, ya dibaca basmalahnya, jangan ketinggalan. Adapun yang menganggap bahwasanya ayat pertama bukan basmalah, maka basmalah itu hukumnya adalah sunnah saja. Yang penting konsisten. Terus lapang dada dalam menyikapi perbedaan ini, Pak. Kadang kan ada orang yang mungkin sholat di sebuah masjid, imamnya misalnya basmalah ora rosa begitu. Ya, sebenarnya lirih, dibaca lirih Pak sebenarnya. Yang tepat itu dibaca lirih. Tetap sama-sama baca, tapi bedanya seru karo orang. Nah, kemudian ada, orang macam bas malah, salatnya orang sah, kemudian tidak mau sholat bareng. Atau kebalikannya, mungkin sholatnya pas malah terus kena, aku maulah karo ya imamnya nggak punya nyurat cocok. Ya, jangan seperti ini. Ini kadang
ya fakta di lapangannya seperti itu, gara-gara basmalah terus mboten harmonis. Nah, makanya sedikit-sedikit setelah kita mengetahui bahwasanya ini adalah masalah khilaf, perbedaan pendapat para ulama, maka nopo ya sudahlah, nggak masalah ya. Basmalah itu ada yang mungkin dikeraskan, ada yang tidak, ya tidak masalah. Bahkan ulama yang mengatakan bahwasanya basmalah itu dibacanya sir lirih begitu nggih. Ulama yang punya berpegang pendapat semacam itu berfatwa misalnya memang jamaahnya kuwi senenge napa basmalah dikeraskan, nggak mengapa ya sesekali dikeraskan. Ya, karena nopo bukan kerukunan ini, kerukunan ya, persatuan antar umat itu lebih utama, lebih maslahat ya. Apalagi memang ini khilafnya adalah khilaf yang diakui ya, sudah sejak ya zaman dahulu para ulama besar sudah khilaf dan nggak ada masalah. Seperti itu nggih. Mudah-mudahan yang demikian ini yang disampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustadz, yang terkait pembacaan basmalah tadi di awal Al-Fatihah sebenarnya kan sudah dijelaskan dengan gamblang ya. Nah, yang pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah pembacaan basmalah pada saat surat, yang membaca surat pada saat sholat. Nah, itu kan ada yang dijaharkan dan ada yang disirkan atau bahkan tidak membaca. Lah, itu bagaimana yang afdol? Kalau misal bacaan kan ada yang misal bacaannya surat pendek, itu biasanya adabnya pakai basmalah dijaharkan. Atau kalau yang tidak membacanya di pertengahan suratnya, misal surat yang panjang gitu, itu nggak pakai basmalah, tapi langsung pada ayatnya. Itu bagaimana yang afdol menurut Ustadz gitu? Terima kasih. Sementara ini bahwasanya jadi fungsi basmalah ya, ilmu yang saya dapatkan, fungsi basmalah itu adalah untuk mengawali surat, untuk mengawali surat. Jadi ketika kita sudah baca Al-Fatihah misal, kemudian ingin baca surat dari awal full misalnya, surat apa biasanya Pak? Al-Ikhlas, ini favorit kita. Tiga kul biasanya favorit. Ya, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun kalau dari pertengahan surat, mungkin pertengahan surat Al-Baqarah, ya, surat-surat yang panjang, maka ini tidak perlu baca basmalah. Adapun dibaca sir atau jahar, Allah saya tidak mengetahui yang afdol mana nih. Mungkin ya khilaf ya, tapi masalah afdoliyah yang mana saya belum memahami. Tapi kalau misalnya mungkin dikonsistenkan mungkin atau gimana gitu, Allah alam bisa. Jadi misalnya dia basmalahnya memang disirkan awalnya, ya maka basmalah yang di mana di suratan yang lain ya disirkan seperti itu. Ya. Adapun mau dikeraskan juga tidak mengapa, tapi masalah afdolnya saya belum paham, ya belum bisa menjawab ya, afdol mana seperti itu. Mungkin begitu nih Mas Rizal, Allah alam. Saya mau bertanya, jadi kan disampaikan bahwasanya iman dan harta itu lebih pilih iman. Tetapi bagaimana sih Ustaz cara menanamkan dalam diri kita bahwasanya memang iman itu lebih penting daripada harta? Soalnya kita lihat di berbagai berita ataupun kita lihat sendiri gitulah Ustaz, bahwasanya kadang-kadang mencari harta atau mendapatkan harta itu sampai mengorbankan keimanan kita Ustaz. Jadi kita imannya seperti ini, tetapi untuk mencari harta kita sampai mengorbankan iman atau keimanan kita dicederai oleh bagaimana kita mendapatkan harta. Intinya mau
mau seberapa pun kita iman, tapi kalau lihat harta banyak tuh kayak tergoda aja Ustaz. Ya entah itu harta atau banyak godanya itu Ustaz. Ya, bagaimana cara keimanan kita itu untuk kuat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Harta, tahta, wanita, Nah itu. kuota. Siki kuota. Anak muda kuota. Ini itu ya. Itu. Ini itu. Ya, memang kalau kita bicara dunia ya memang menggoda ya, hijau dan manis. Ya, gimana lagi? Memang itu ujian bagi kita. Janeta sebenarnya sudah paham, iman itu nopo lebih penting. Kita sadar betul ya bahwa si kehidupan akhirat nanti yang diperlukan itu nopo iman. Ya, harta itu nggak dibawa mati bahkan ya. Ketika masih di dunia saja kelihatan harta itu nggak akan dibawa mati. Dari situ tuh ketahuan bahwasanya iman itu sangat penting, sudah sadar sebenarnya nih. Cuma kadang namanya iman ya atau kesadaran semacam itu naik turun. Ya. Maka ya solusinya ya ngaji, ya ngaji. Sering-sering ngaji, imannya nopo dicas terus, okay? Kemudian sambil nopo baca-baca buku ya, mungkin isinya ayat atau hadis yang memang menguatkan keimanan kita, menyadarkan kita bahwasanya dunia itu sementara, dunia itu aslinya nopo hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling itu solusinya mungkin seperti itu, atau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap nopo kokoh imannya ya, jangan sampai terkena fitnah dunia. Ya, dunia memang tidak dipungkiri butuh nopo mboten kita Pak, butuh dicari ya tetap ya, tapi artinya harus paham rambu-rambu ya, jangan sampai tadi ada yang sampai mengorbankan iman gitu nggih. Kepengen sugih ana sing nganggo pesugihan. Boleh nggak sih Pak pesugihan? Boleh. Sugih boleh nggih. Tapi pesugihan dengan cara pergi ke nopo dukun, ana maning sing ternak tuyul. Ya, ini nggak boleh kerjasama dengan jin nggih. Nggak boleh. Ya, kenapa kita nggak minta kepada Allah Ta'ala saja? Ya, kenapa harus minta bantuan kepada jin? Ya, pesugihan, ada lagi dengan cara korupsi, ada lagi mencuri dan sebagainya. Maka ini nggak boleh. Ya, ini karena imannya lagi drop turun, ya makanya harus dicas terus, ya dengan ilmu agama. Allah Ta'ala alam bisawab. Terkait gerakan sholat Ustaz. Jadi itu katanya kan kalau kita sholat kita gerak 3 kali itu bisa membatalkan sholat. Itu gerakan bagaimana yang cara kita agar sholatnya tidak batal Ustaz. Begitu tadi. Masalah gerakan yang membatalkan sholat, ya. Yang saya pahami, memang saya pernah mendengar ada pendapat yang membatasi 3 gitu nggih. Nah, ini juga penerapannya agak sulit ya, ukur tribun 1, 2, 3 begitu, atau gimana kan sulit nggih. Makanya kita ya melihat bagaimana praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan ya pernah kadang Nabi SAW sholat sambil buka pintu. Kan gerakan banget itu 1, 2, 3, 4 misal begitu nggih. Atau sambil gendong ya putu. Itu kan gerakannya banyak sekali. Ngompol ya mundur malah sholat ini. Jadi mungkin setiap rakaat itu ada gerakan ya bopong, nurunkan begitu nggih, banyak gerakan. Maka ya mungkin patokan yang lebih bisa lebih mudah dipraktekkan begitu difahami adalah artinya gerakan
Yang membatalkan sholat adalah gerakan yang tidak dibutuhkan, okay? Terus kadarnya itu banyak, jadi kita melihat oh ini sih bukan sholat, ya. Jadi gerakan yang tidak dibutuhkan dan kadarnya itu sampai dianggap oh ini sih udah bukan sholat lagi, ya. Misal nopo sholat kalau melompat begitu nggih. Misal gitu nggih. Iki sing apa butuh apa enggak gitu nggih. Ya. Bisa dipahami Pak, patokan seperti itu. Ada kebutuhan ya. Dan juga tidak dipandang ya ini sudah bukan sholat lagi. Contoh ya. Jadi apalagi kalau ada kebutuhan maka nggak apa-apa. Misal sholat kemudian HP berbunyi. Apa yang dilakukan Pak? Nun sewu nggih, sholat ya. Kemudian ringtone kotorlo nopo koplo. Repot ngoten iki, Pak. Sing siji lagi maca Al-Fatihah, imamnya begitu merdu, tandingannya nopo koplo moni. Nah ini kadang orang yang memahami, aduh batasnya 3 kali gerakan misalnya kayak atau semacamnya, nggak boleh gerak. Tujuannya baik, ya kan mengganggu kehusyuan sholat. Maka saat itu dibutuhkan sekali gerakan untuk nopo mematikan HP. Ya misalnya dengan gerakan sederhana, gitu, cari powernya di saku, orang ketemu man, gitu, cukup apa-apa, gitu. Pateni aja, iya, seperti maning rampung misalnya. Jangan, ya jangan. Imamnya si suwe, ya jangan, ya jangan. Itu bukan urgent, bukan perkara urgent, okay? Atau mungkin ada hewan apa begitu ya Pak? Ya bisa diambil, nggak masalah, ya nggak masalah. Selama ada kebutuhan, itu nggak masalah. Jadi mungkin itu bisa membantu ya Pak untuk patokan membatalkan atau tidak. Kalau 3 kali, ya mungkin ada yang berpendapat semacam itu, cuman prakteknya sangat sulit, ya. Prakteknya sangat sulit. Jadi yang lebih mudah adalah kalau ada kebutuhan. Ya, terus kalau nggak ada kebutuhan ya kita lihat ya apakah ini apakah yang udah wong sholat maning lah begitu gitu. Ya megang HP tapi memang nggak bunyi nggak apa ya kan begitu orang sholat orang gitu gitu. Kenapa megang HP? Tapi ternyata dia ada kebutuhan yaitu apa? Matikan suara, makanya nggak masalah. Allahu ta'ala alam.